Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan sejarah tentang Kerajaan Majapahit dari awal berdirinya Kerajaan Majapahit sampai keruntuhannya Kerajaan Majapahit. Untuk pembaca pertama dilakukan oleh Iman Nuhak dengan materi sejarah Kerajaan Majapahit sampai Singasari. Kepadanya dipersilakan. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singasari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia, seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Han tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Han karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana, namun nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhur di Singasari. Pembaca kedua itu dilakukan oleh Ananda Deskia dengan materi raja-raja yang berkuasa yang ada di Kerajaan Majapahit. Kepada Ananda Deskia dipersilakan. Pembaca kedua itu dilakukan oleh Ananda Deskia dengan materi raja-raja yang berkuasa yang ada di Kerajaan Majapahit. Kepada Ananda Deskia dipersilakan. B. Raja-raja yang berkuasa. 1. Raden Wijaya atau Kartarajasa Jayawardana 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Kalagamet atau Srijaya Negara 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Sri Gitarja atau Tribhawana Wijaya Tuangadewi 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Waruk atau Sri Raja Sanegara 1350 sampai 1389 Masehi. 5. Wikramawardana 1389 sampai 1429 Masehi. 6. Suhita atau Diah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai 1447 Masehi. 7. Kartawijaya atau Brawijaya 1447 sampai 1451 Masehi. 8. Rajawardana atau Brawijaya dari 1451 sampai 1453. 9. Purwasesa atau Girishawardana atau Brawijaya 1456 sampai 1466 Masehi. 10. Bre Pandalsalas atau Surab Brahwa atau Brawijaya 1466 sampai 1468 Masehi. 11. Bre Kartabumi atau Brawijaya 1468 sampai 1478 Masehi. 12. Girim Drawasdana atau Brawijaya 1478 sampai 1489 Masehi. 13. Patih Udara atau Brawijaya 1489 sampai 1527 Masehi. A. Raja pertama Raden Wijaya atau Kartarajasa Jayawardana 1243 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya adalah pendiri. A. Raja pertama Raden Wijaya atau Kertajasa Jayawardana 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit yang merupakan anak lembu atau cucu Mahasa Campaka. Setelah menjadi raja pertama Majapahit, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memperistri 4 putri Kartanegara, yaitu Tribhuwana, Gayatri,
Narendradutita dan Prajnaparamita. Dari Tribuana ia mempunyai seorang putra mahkota bersama Jayanegara. Adapun dari Gayatri mendapatkan 2 putri, yaitu Tribuana Tunggal Dewi dan Raja Dewi. Sementara pengikut setianya yang berjasa dalam mendirikan kerajaan Majapahit diangkat menjadi penjabat tinggi dalam pemerintahan. Ananda Habibah Fiona dengan bertema Raja Terakhir di Majapahit. Untuk Ananda Habibah Fiona dipersilakan. C. Raja Terakhir. Bre Kertabumi atau Brawijaya V 1468 sampai 1478, sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Kepemimpinan Prabu Brawijaya V pada saat itu memang dihadapkan situasi yang sangat pelik. Terjadinya musim pancaklik panjang yang menimpa rakyat Majapahit sehingga menyebabkan harga sandang pangan menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat. Tak ayal, rakyat Majapahit pun kelaparan, kadang makan dan kadang tidak makan. Seandainya makan pun bukan nasi beras, tetapi makan nasi tiwul atau ampok tepung jagung. Beberapa referensi menyebut Majapahit tengah mengalami persoalan internal. Dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan Gerindra Wardana menantu Brawijaya V. Pada saat itu kebobrokan moral para putra-putri bangsawan serta para nayaka Praja Majapahit yang sudah kebablasan dengan mengumbar hawa nafsunya. C. Sosial. A. Agama. Kehidupan agama di kerajaan Majapahit yaitu Hindu dan Buddha. Kedua agama ini saling bersandingan dan toleransi beragama pada saat itu dijunjung tinggi. Hal ini dibuktikan pada masa Raja Hayam Wuruk yang merupakan penganut Hindu Shiva dan patihnya Gajah Mada beragama Buddha. Kehidupan agama kerajaan Majapahit juga banyak disinggung, salah satunya kutipan isinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa. Kutipan tersebut sampai saat ini juga digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia. B. Pola hidup. Pada masa itu, hasil bumi yang melimpah ruah dari daerah pedalaman yang subur diangkut ke berbagai daerah untuk diperdagangkan melalui jalur darat, sungai, dan laut. Pada zaman Majapahit, perdagangan sekitar perairan Nusantara telah dikuasai para saudagar Jawa. Pada waktu itu mereka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan daerah di luar Jawa, yaitu Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Filipina. Beberapa pelabuhan di daerah pesisir Jawa merupakan pelabuhan tempat pengumpulan barang-barang hasil bumi, khususnya rempah-rempah dari Maluku yang akan diperdagangkan atau dipertukarkan dengan barang-barang lain kepada saudagar asing di pelabuhan Maluku. Febi, Ananda Febi kepadanya dipersilakan. D. Ekonomi kerajaan Majapahit memiliki 2 faktor pendukung yang menunjang kemajuan kehidupan ekonominya, Sungai Brantas dan Bawangsan Solo. Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah sungai dan Bengawan Solo. Tanah wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani serta menghasilkan banyak komoditas pertanian untuk memperkuat perekonomian kerajaan. Sejarah Kabupaten Tuban bermula dari Ronggolawe versus Majapahit. Pertanian dikembangkan sawah dan ladang dengan sistem pengerjaan secara bergilir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melestarikan lahan dan menjalankan kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas dalam jangka panjang. Adanya jalur sungai melancarkan arus perdagangan dari pesisir menuju pendalaman, begitu pula sebaliknya. Selain itu, di daerah sekitar aliran sungai banyak dilakukan proyek perbaikan tunggal untuk menangkal terjadinya banjir. Pada era Hayam Wuruk dibangun sarana dan prasarana lalu lintas seperti jalan dan jembatan. Adanya akses jalan yang baik dan jembatan sebagai penghubung antar tempat semakin mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang berdampak positif terhadap kemakmuran kerajaan dan segenap rakyat Majapahit. Pelabuhan dan bandar dagang di pesisir utara. Faktor yang kedua adalah peran beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik kerajaan Majapahit
terutama yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Pelabuhan ini amat penting dalam mendukung perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi Majapahit. Di wilayah kekuasaan Majapahit terdapat banyak kota pesisir yang sekaligus menjadi pelabuhan. Sebut saja Canggu, Surabaya, Sedayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan lainnya. Pelabuhan Majapahit berfungsi sebagai sarana ekspor, impor, dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajak terkait komoditas tersebut. Pajak yang dikenakan terhadap komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit. Jalur pelayaran ini berimbas kepada kemakmuran wilayah kekuasaan Majapahit pada masa ini. Sudah terjadi perdagangan antar Penyebab keruntuhan sampai di luar Jawa, kepadanya Ananda Salsa dipersilahkan. Faktor penyebab keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Majapahit kemudian menjadi akhir dari kejayaan kerajaan terbesar di Nusantara. Keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan oleh banyak faktor. 1. Kematian Hayam Wuruk. Penyebab keruntuhnya kerajaan Majapahit dimulai setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk. Melemahnya kekuasaan Majapahit dimulai setelah mangkatnya Raja Hayam Wuruk pada 1389 dan Majapahit Gajah Mada pada 1364. Situasi kerajaan menjadi semakin tak terkendali akibat perebutan takhta kerajaan dan pergolakan politik. Takhta kemudian diwariskan pada Wirakmawardhana yang tak lain adalah menantunya sendiri. Di masa pemimpinan Wikramawardhana tercetuslah Perang Regreg yang menjadi cikal bakal kemunduran Majapahit. 2. Tercetusnya perang Paregreg. Pengangkatan Wirakmawardhana pada 1389 untuk menggantikan Hayam Wuruk ditentang anak Hayam Wuruk, B. Wirabumi, penguasa kerajaan timur Majapahit. Wirabumi lantas menuntut singgasana Majapahit dari Wirakmawardhana. Sekitar 1404 sampai 1405 pecahlah perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg yang menewaskan Wirabumi. Kekalahan Wirabumi membuat kerajaan timur bersatu dengan barat. Akan tetapi kejayaan Majapahit tetap tersorot lantaran melemahnya kendali Majapahit dan lepasnya daerah-daerah taklukan di luar Jawa. Untuk pembaca selanjutnya itu dilakukan oleh Ananda Dian Kraselia yang berjudul tema yaitu Konflik sampai terbangkitnya Malaka. Kepada Ananda Dian Kraselia dipersilakan. Selanjutnya pembaca yang terakhir itu dilakukan oleh Ananda Dela dengan bertema kemunculan kerajaan Demak sampai penyebaran agama Islam. Kepada Ananda Dela dipersilahkan. 3. Konflik internal kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit adanya lintrik politik dan konflik internal yang ada dalam kerajaan Majapahit. Meski perang saudara telah usai, konflik internal kerajaan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan. Salah satunya adalah pertentangan dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Majapahit semakin mengalami kemunduran. 4. Pengaruh Dinas Ming. Tembok Cina yang dibangun oleh dinasti Ming pada tahun 1372 tersebut merupakan benteng pertahanan dinasti Ming. Pada tahun 1372 tersebut merupakan benteng pertahanan militer terkuat yang pernah dimiliki Cina pada saat itu untuk menangkal seragam dari Mongolia. Saat itu perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit tidak diimbangi dengan kekuatan pengaruh kerajaan Majapahit. Hal ini mendorong dinasti Ming semakin memperkuat hubungan dagang dan politik dengan orang-orang pelabuhan Nusantara. 5. Bangkitnya Malaka. Malaka saat itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Namun, seiring hubungnya dengan dekat dinasti Ming, membuat jalur pelayaran Selat Malaka surut. 6. Kemunculan kerajaan Demak. Munculnya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah turut melemahkan pertahanan Majapahit. Raden Patah merupakan putra
putra dari raja terakhir Majapahit, Brawijaya V dengan selir Muslim Tiongkok, Siu Banci yang memilih mendirikan kerajaan bercorak Islam. Kekuatan perekonomian kalau itu dibuktikan dengan berkuasanya kerajaan Demak di dua pelabuhan besar. Direbutnya bandar dagang yang dimiliki Majapahit itu mengakibatkan perekonomian Majapahit semakin melemah. Hingga akhirnya pada 1517 di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. 7. Penyebaran agama Islam penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit adalah masuknya pengaruh agama Islam di Jawa. Pengaruh agama Islam mulai masuk ke dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang dilandaskan Hindu. Kondisi Majapahit yang telah keropos akibat pertentangan internal kerajaan membuat pengaruh Islam semakin lebih mudah masuk ke Majapahit dan masyarakat Jawa. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Masuknya pengaruh Islam dan proses Islamisasi di Jawa melalui beberapa cara, antara lain perdagangan dari saudara Muslim asing, perkawinan, kepercayaan hingga kesenian. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata.